Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum jami'an bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Ya ibadallah, ayah bunda jemaah sekalian, Rabbi a'udzubika min hamadati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rusydana wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah bunda jemaah sekalian dimanapun berada, ngobrol perkara akhlak bersama saya Ustadz Oren. Insyaallah Ramadan kali ini di episode selanjutnya kita akan berbicara tentang berikan hak orang tuamu, maka hidupmu akan bahagia. Jadikan orang tuamu ratu dan raja, maka rizkimu akan seperti ratu dan raja. Muliakan orang tuamu, maka Allah akan muliakan hidupmu. Allahu Akbar. Di dalam Al-Quran ada 4 yang selalu berangkai, yang tidak terpisahkan. Yang pertama adalah di dalam Al-Quran itu ada ayat Al-Quran, ya, berangkai, selalu berangkai. Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan jangan lupa untuk taat kepada Rasul. Ini berangkai. Ketika diperintahkan untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Yang kedua, dalam Al-Quran itu ada yang berangkai aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Yuqimunas sholah wa yu'tunaz zakah. Allahu Akbar. Berangkai. Ada lagi yang berangkai, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Menyeru kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Tapi ada yang ketiga, yang keempat. Apa itu? Inilah yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini ayah bunda jemaah sekalian dimanapun berada, yaitu ketika Al-Quran mengatakan, surat Luqman, anishkurli wali walidaik. Perhatikan, berterima kasihlah kepadaku, kata Allah. Tapi jangan lupa untuk berterima kasih kepada ibu dan bapakmu. Artinya apa? Begitu mulianya orang tua kita. Bahkan dalam surat An-Nisa, Allah juga berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Allahu Akbar. Mulianya orang tua, ketika Allah perintahkan kita untuk menyembahnya, sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah. Setelah itu apa? Dengan kedua ibu bapak berbuat baik. Begitu mulianya, begitu tingginya makom orang tua kita. Ya, bahkan dalam surat Ali Imran, nah ini yang sering dibaca oleh para ulama, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ketika Rabbmu menetapkan untuk menyembahnya, setelah itu apa? Wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Perhatikan, ketika Allah memerintahkan kita menyembahnya, berbuat baiklah kepada ibu dan bapakmu, jangan sekali-kali pun mengatakan cis kepadanya. Ingat, ya, bahkan jangan bentak mereka. Katakan kepada keduanya perkataan yang mulia. Allahu Akbar. Ayah bunda jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya menyampaikan tentang hebatnya orang tua kita ini, makanya betapa banyak hari ini kita lihat ada hutang orang yang tidak pernah lunas, dikejar-kejar hutang. Ada rumah tangga berantakan, babak belur, istri susah diatur, susah menutup auratnya, bahkan melawan kepada orang tua, kepada suaminya. Anak-anak susah diatur, narkoba, berzina, bahkan ada yang LGBT. Suami mata keranjang, suami tidak setia, pindah ke lain hati dan ke lain body. Ternyata ketika saya simpulkan apa penyebabnya, salah satunya ayah bunda jemaah sekalian adalah kita tidak memuliakan orang tua kita. Artinya apa? Kita durhaka kepada ibu dan bapak kita. Banyak kasus, alhamdulillah, yang saya selesaikan
dan berakhir dengan happy ending ketika apa? Dia bersujud di kaki emaknya. Dia minta restu kepada orang tuanya. Dia kembali mencintai orang tuanya, tidak mau memperbudak ayah dan ibunya. Mohon maaf. Berikan hak orang tuamu. Di antaranya apa hak orang tua itu, ayah bunda jamaah sekalian? At-ta'am inihtaja. At-ta'am inihtaja. Berikan makanan yang terbaik kepada orang tua kita ketika dia butuh makanan. Masih ingatkah kita? Dulu ketika kita balita, bahkan dari baru lahir, apapun yang kita inginkan diberikan orang tua kita. Dia tahan laparnya ibu kandung kita demi kebahagiaan anak-anaknya. Masih ingat saya di kampung 7 anaknya laki-laki semuanya. Dia bikin telur dadar, dipotong 7 telur itu demi kebahagiaan anaknya. Setelah itu apa? Diberi satu-satu. Nak, makan. Kau harus besar nak jadi pengacara. Nak, makan. Kau jadi polisi nak kalau besar nak. Nak, makan. Kau jadi dokter nak kalau sudah besar nak. Nak, makan. Kau jadi ulama besar nak. Makan. Semua 7 anaknya diberi makan. Dan ketika salah satu anaknya berkata kepada emaknya, "Mak, kok nggak makan?" Apa jawaban seorang ibu? "Mak sudah kenyang nak. Mak nggak lapar nak. Silakan makan nak. Mudah-mudahan kalian cepat besar, fisik kalian sehat dan kuat." Tahukah ayah bunda jemaah sekalian, makhluk manusia yang paling pendusta di dunia ini siapa? Ibu. Ketika dia menderita sakit demi mengayomi kita, demi menjaga merawat kita ketika sakit, dia tahan tidurnya, ngantuknya. Bahkan ketika ditanya, "Mak pucat, mak sakit?" "Enggak sayang, mak sehat, mak sehat." Saya sampaikan, makhluk manusia yang pendusta pembohong adalah ibu. Dia tidak mau mengatakan penderitaannya demi kebahagiaan anak-anaknya. Maka berikan haknya. Berikan haknya ketika balita. Apapun yang kita minta, kita sakit flu. Ketika kita minta es krim karena ingin membahagiakan anaknya, diberikan juga. Kadang-kadang anaknya berguling-guling, masih ingat kita masa lalu. Demi kebahagiaan dia berhutang ke tetangga. Berjuang dengan keringatnya. Walaupun kadang-kadang suaminya entah kemana. Ayah bunda jemaah sekalian, berikan yang terbaik. Kita tahu, kita yang tahu apa kesukaan makanan orang tua kita. Saya sedih punya teman. Teman saya ini orang kaya. Dia punya kebun rambutan banyak di Bogor. Istrinya seorang public figure. Apa katanya ketika menelpon saya, "Ustadz Oren, Ahad besok kosong nggak jadwal? Saya pengen ngajak Ustadz, saya lagi panen rambutan. Saya pengen Ustadz bawa rambutan saya ke rumah Ustadz. Bawa anggota Ustadz. Nggak usah bawa karung, karung sudah disediakan semuanya." Hari Ahad saya datang dengan anggota saya, 3 orang. Sampai di kebun rambutannya yang luas berhektar-hektar, Allahu Akbar. Memerah semuanya, ranum semuanya. Tapi yang bikin saya sedih, tahukah ayah bunda? Ketika di depan saya ada perempuan, istri daripada teman saya tadi, yang hidupnya hedonism, borjuis. Apa katanya kepada Mamang yang mengumpulkan rambutan? "Mang, kumpulin rambutan itu yang manis-manis letakin di samping saya. Ntar masukin karung. Yang buntet-buntet asam-asam letakin di sono buat emak bapak." Ketika dia mengatakan buat emak bapak yang buntet-buntet asam, menggelegar. Kepala saya kepanasan. Akhirnya apa? Saya panggil suaminya. "Ini istrimu kurang ajar, nggak benar ini." Saya tersinggung walaupun dia tidak berbicara orang tua saya. Ketika dia mengatakan yang manis buat dia, tapi yang buntet, yang asam buat orang tua, sakitnya luar biasa. Demi Allah, seandainya orang tua kita mendengarkan kata-kata ini, itu lebih sakit daripada melahirkan kita bersimbahkan darah. Maka berikan makanan yang terbaik, itu hak orang tua kita. Apalagi orang tua kita sudah pikun. Kadang-kadang hujan, ayah bunda jemaah sekalian, kadang-kadang hujan. Dia minta kepada anaknya, "Nah, mak pengen es cendol plus durian." Anak yang soleh pasti akan mengatakan, "Siap mak, akan aku cari." Saat dia mencari walaupun hujan, kalau nggak ada di pasar, dia akan bikin sendiri demi kebahagiaan orang tuanya. Karena dia tahu betapa susah orang tuanya dulu. Tapi anak yang durhaka, ketika emaknya hujan, badai, hujan lebat, emaknya minta es cendol, dia akan mengatakan, "Mak, otak mak di mana? Pikir." Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita tidak seperti anak ini. Salah satu qad haramallahu alaihimul jannah. Ada 3 golongan manusia diharamkan masuk surga. Di antaranya apa? Anak yang durhaka kepada orang tuanya. Al-aku. Tidak akan pernah mencium bau surga, apalagi masuk surga. Ayah bunda, saya teringat dalam riwayat yang sahih. Ketika Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, siapa temanku dalam surga?" Tahukah ayah bunda? Jibril tidak bisa menjawab. Wallahu a'lam bishawab. Allah yang lebih tahu. Aku akan bertanya kepada Rabb, kepada Allah. Jibril pergi bertanya kepada Rabb, turun ke bumi,
menyampaikan kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, Allah mengabarkan kepadaku, temanmu dalam surga seorang pemuda penjual daging di pasar, cirinya begini, namanya Fulan bin Fulan, datangi dia. Dialah temanmu dalam surga." Dengan heran Nabi Musa alaihissalam, kenapa harus pemuda penjual daging, bukan seorang kiai ulama? Allahu Akbar. Akhirnya didatangi pemuda ini. Ketika didatangi pemuda ini, dia melihat di pasar, wajahnya, cirinya, namanya, ditanya Fulan bin Fulan. "Betul Tuan, nama saya Fulan, nama saya itu. Saya penjual daging." Ternyata ada daging yang digantung. Ketika daging ini digantung, Nabi Musa bertanya, "Kenapa ini digantung?" "Ini daging paling lezat Tuan." "Buat siapa?" "Buat emakku, yang di bawah kujual semuanya." Singkat cerita, dagingan habis. Dia duluan dari teman-teman yang lain yang jual daging. Dia pulang, ketika pulang Nabi Musa pengen ikut. "Anak muda, boleh aku ikut ke rumahmu?" "Silakan Tuan, rumahku beralaskan pasir, aku bukan orang kaya." Sampai di depan rumah dibuka pintu, ibunya tersenyum di kursi roda kalau bahasa hari ini. "Nak, sudah habis dagangannya, dagingnya." "Sudah mak, daging unta, daging domba semuanya habis. Ini daging paling lezat buat emak makan siang ini." Akhirnya apa? "Tuan, silakan duduk di samping emakku. Aku akan bikin masakan buat emakku." Dia akhirnya, anak muda ini memasak. Semerbak harumnya, aromanya lezat. Allah alam apakah pakai Royco atau Ajinomoto, yang penting nikmat. Apa yang terjadi setelah itu? Ketika itu, Allahu Akbar, selesai dimasukkan ke nampan. Kalau bahasa sekarang, ayah bunda jamaah sekalian, piring dibawa ke depan. Maknya tersenyum, sudah masak nak, sudah disuapi maknya makan. Disuapi maknya makan. Selesai maknya makan, maknya angkat tangan. Tahukah ayah bunda apa doa seorang ibu yang solehah ini? Dia berdoa di hadapan Nabi Musa, "Ya Allah, anakku pagi tadi menyuapi aku makan, siang ini menyuapi aku makan, nanti malam menyuapi aku makan lagi dengan makanan yang lezat. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau, Allahumma ja'al ibni jalisa Musa fil jannah. Ya Allah, jadikan anakku ini temannya Nabi Musa dalam surga." Tahukah ayah bunda? Terkejut Nabi Musa, heran Nabi Musa. Akhirnya berbisik di telinga anak muda, "Ini doa ibumu." "Iya Tuan, setiap hari." "Benar Tuan, setelah ku beri makan, dia akan angkat tangan berdoa, Allahumma ja'al ibni jalisa Musa fil jannah. Ya Allah, jadikan anakku temannya Nabi Musa dalam surga." Allahu Akbar. Ayah bunda, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya, gara-gara doa emaknya, doa ibunya, ternyata dia bersama Nabi Musa. Dan Nabi Musa mengatakan, "Tahukah engkau siapa aku, anak muda?" "Tidak Tuan." "Akulah Musa alaihissalam." Berlinang air mata emaknya, menangis bahagia. Ternyata bertemu Nabiullah Rasulullah Musa alaihissalam sebelum di surga. Doanya dikabulkan, al-jannah qabla jannah. Akhirnya dia peluk Nabi Musa oleh anak muda ini. "Terima kasih ya Rabb, kau pertemukan aku dengan seorang Rasul, orang mulia." Allahu Akbar. Karena doa ibunya, karena doa emaknya, seorang pemuda ini bersama Nabi Musa dalam surga. Pertanyaannya, sudahkah kita memberikan yang terbaik kepada ibu kita, menyuapi makan emak bapak kita? Ayah bunda jamaah sekalian, saya ingin pulanglah, bahagiakan orang tua kita, berikan yang terbaik kepadanya di saat ini, apalagi bulan Ramadan. Saya Ustadz Oren, dalam ngopak ngobrol perkara akhlak, mari kita tutup kajian kita pada kesempatan kali ini. Kita akan sambung di lain kesempatan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.